Halo, saya Rifki. Saya kuliah di Filsafat UGM dan sekarang saya beternak lele. Bagaimana beternak lele? Tentu yang paling pertama disiapkan adalah kolam ya teman-teman. Kolam itu ada banyak, ada kolam yang di tanah, ada yang pakai terpal, ada yang pakai semen, ada pula yang pakai bis beton itu. Nah, tergantung teman-teman mau mulai beternak dengan skala apa. Kalau skala kecil itu ada yang sekarang sistemnya pakai bak ya, bak ukuran 100 liter gitu. Namanya breedamber itu. Budidaya ikan dalam ember. Nah, kemudian yang kedua adalah bibit. Bibit ini ukurannya banyak, ada yang 5-6 cm, mulai dari 5-6 cm, ada yang 9, ada yang 11, ada juga yang remaja, tergantung teman-teman mau panen berapa lama. Kalau mau yang sebulan setengah panen ya ambil bibit yang remaja, kalau mau 2 bulan ya ambil bibit yang agak kecil. Tentu hasilnya bisa lebih banyak gitu. Pertama, selain kolam, bibit, terus kemudian adalah pakan. Alokasi pakan itu cukup tinggi. Pakan itu menempati porsi pengeluaran yang mungkin sampai 70% dari seluruh pengeluaran dalam beternak lele. Jadi kalau Anda coba beternak lele dan perhitungan pakannya meleset, bisa jadi tidak menguntungkan peternak lele itu. Makanya beberapa peternak lele itu mensiasati pakan dengan pakan alternatif. Ada yang lele itu hewan yang butuh pakan dengan protein tinggi, sehingga biasanya orang memilih pakan yang punya protein tinggi. Dan itu harganya cuma lumayan mahal dalam kategori pakan ya. Jadi makanya biasanya orang menyiasati dengan pakan alternatif. Ada yang namanya itu azolla itu pakan alternatif berupa tumbuhan-tumbuhan air gitu. Atau ada juga pakai maggot itu larva dari lalat, itu bisa jadi pakan. Atau ada juga yang orang mengolah pakan lele itu dari sisa telur retur gitu. Telur ayam itu diolah untuk jadiin pakan lele karena proteinnya tinggi. Nah, beternak lele itu menarik ya teman-teman. Hampir setiap orang itu makan lele lah ya. Dan kebutuhan lele itu tinggi. Di Jogja misalnya, kasus saya tinggal di Jogja itu hampir semua penyetan itu ada lele, dan jumlah penyetan itu di setiap kota kan banyak. Jadi kebutuhan akan lele selalu ada gitu. Nah, dan lele itu bisa dimulai dari skala kecil. Kalau teman-teman mau pakai skala kecil, bisa tadi pakai bak beton yang biasanya untuk sumur itu sekitar 80 ribuan itu kalau beli di toko material, atau pakai kolam terpal, atau langsung bikin bak semen. Bagaimana bersaing dengan peternak yang sudah ada? Kuncinya itu dua teman-teman. Pertama, soal menyiasati biaya produksi. Yang kedua, mengefektifkan penjualan. Menyiasati biaya produksi ini bisa dengan pakan alternatif sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua itu jalur penjualan. Kalau teman-teman skala kecil, teman-teman bisa menjual langsung. Ini satu, harganya lebih tinggi. Yang kedua, tidak mengganggu jalur distribusi dari peternak besar yang sudah ada. Jadi itu mengefektifkan
biaya produksi dan bisa jual sendiri. Saya beternak lele sudah 1 tahun ya. Saya mulai dari yang skala kecil, 1 kolam waktu itu, baru kemudian nambah-nambah. Yang pertama itu saya rugi, waktu durasi budidayanya molor, akhirnya pakannya membengkak dan jadinya biaya produksinya lebih tinggi daripada hasil penjualan. Tapi ya saya coba lagi gitu, nambah kolam dan mengefektifkan pakan dan durasi budidaya. Jadinya ya sampai sekarang sudah menemukan pola yang pas gitu. Bibit ukuran berapa yang saya ambil dan waktu budidaya berapa, kemudian pakannya keluar berapa. Dan saya pikir kalau beternak lele itu bukan hal yang rumit ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai dari skala kecil juga, di sela-sela teman kuliah, teman-teman bekerja, itu bisa. Ternak lele kan bukan enggak yang setiap hari dipantengin gitu. Teman-teman tinggal bikin kolam, beli bibitnya, kasih pakan setiap pagi, sore, malam atau pagi sore. Habis itu waktu panen dijual. Saya pikir kalau teman-teman mau coba beternak lele bisa disesuaikan dengan lahan yang teman-teman punya. Kalau kecil ya bisa pakai ember ukuran 100 liter itu. Yang ember besar itu bisa sampai 50 ekor lele. 50 ekor lele itu sudah lumayan. Anda punya 2 ember itu sudah 100 kan. Itu pakai ember atau pakai kolam terpal. Jadi dan kalau dimulai dari skala kecil, teman-teman juga bisa jual dengan lebih mudah. Bagaimana cara menjual lele setelah teman-teman budidaya lele ya? Lele ini kebutuhannya banyak teman-teman, selalu kurang gitu. Kalau kasusnya di Jogja banyak sekali penyetan ya, itu semuanya ada lelenya dan harganya termasuk yang terjangkau sehingga banyak orang yang memilih makan lele ketika misalnya di penyetan. Nggak hanya di situ, di pedagang sayur juga ada untuk konsumsi rumah tangga, di warung-warung juga banyak. Jadi bagaimana cara menjual hasil budidaya lele? Kalau peternak pemula lebih baik teman-teman memulai dari skala yang kecil ya. Kalau skala kecil itu teman-teman membuangnya juga lebih enak. Misalnya skala kecil itu teman-teman memelihara sekitar 1000 atau 500 ikan gitu, 500 lele gitu. Nah itu teman-teman bisa jual ke pedagang di pasar atau pedagang sayur gitu, atau justru teman-teman bisa mempromosikan sendiri. Ini lelenya sudah hampir panen, teman-teman bikin poster aja, lalu di share di media sosial, jadi WhatsApp story dan lain-lain. Jadi bisa menjual secara langsung, karena keuntungannya kalau teman-teman bisa menjual langsung harganya bisa lebih tinggi daripada teman-teman menjual ke pedagang. Sementara kalau teman-teman memulai dari skala besar, tentu jalur penjualannya juga lebih sulit karena panennya skala besar sehingga harus dibuang. Kalau tidak dibuang, tidak didistribusikan, maka dia akan menambah produksi lagi, masih ngasih makan lagi, belum lagi ada yang kanibal gitu. Lele kan bisa kanibal, saling memakan, jadi itu berpengaruh. Kalau teman-teman mau budidaya peternakan, ternak lele adalah pilihan utama. Caranya mudah, lahannya bisa disesuaikan, biaya juga murah, teman-teman juga bisa sambil-sambilan, dan yang paling penting Anda bisa mulai saat ini.